Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah keterangan mengenai Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Mari kita simak sama-sama. علينا مع كل مولد نبوي شريف. الحبيب، هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحقيقة هو السؤال غريب. الذي يسأل هل تشرق الشمس في النهار؟ Apakah boleh mengerjakan atau merayakan Maulid Nabi? Maka beliau menjawab, sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh. Sama seperti pertanyaan apakah matahari bersinar di siang hari? Ya tentu. Kenapa harus ditanyakan? Ketika siang pasti matahari bersinar, tidak perlu ditanyakan. Jadi pertanyaan apakah boleh dibuat Maulid Nabi? Ya tentu boleh. ووجود احتمال أو فرضية ألا نفرح بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولده هو المستغرب وليس العكس. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Jadi ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh merayakan atau bergembira dengan kelahiran Nabi, maka ini justru ungkapan-ungkapan yang aneh. Sebenarnya Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi ini tidak perlu kepada dalil. Sudah jelas bahwa itu diperbolehkan. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم احتفل هو بمولده كل أسبوع ليس فقط في كل سنة، كما صح عنه عندما سئل عن صيامه يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه، فمجد هذا اليوم والله تعالى قال لنا. Tapi beliau juga menyebutkan dalilnya, walaupun sebenarnya tidak perlu dalil, udah jelas. Tapi beliau ingin memperjelas, maka beliau menyebutkan dalilnya. Yang pertama yaitu ketika Nabi SAW ditanya kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin, maka beliau menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi baginda Nabi SAW justru merayakan kelahiran beliau setiap minggunya. وقال له مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فذكر يوم مولده وفي حال مولده وفي حال اليتم وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dalil yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Duha yang berbunyi alam yajidka yatiman fa'awa. Ingatkah kamu wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai anak yatim. Ketika beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yatim, maka beliau teringat dengan kelahiran beliau. Karena beliau lahir dalam keadaan ayah beliau sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus yang berbunyi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu dunia ini. لكن لبعض إخوتنا رأي نحترمه لا يحتفلوا، لكن لا يشوشون على السواد الأعظم من الأمة ويجعلونها هي القضية في كل سنة ونسمع نفس الموال. أقول لك يا أستاذ رامي نحن تجاوزنا هذا. وحتى التشغيبات التي تأتي هو يوم وفاته أيضا لماذا لا تحزنون
كما قال الحافظ السيوطي في الرد على هذه المسألة شرع لنا العقيقة عند الولادة لم يشرع لنا العقيقة عند الوفاة. Akan tetapi beliau mengatakan, akan tetapi saudara-saudara kami yang tidak mengadakan maulid, yang tidak sependapat dengan kami tetap memuliakan mereka, tetap mentoleransi mereka. Tetapi jangan sampai orang-orang yang berpendapat, orang-orang yang tidak bermaulid Nabi mengganggu orang-orang yang merayakan maulid Nabi, bahkan melontarkan kata-kata yang memicu kerusuhan. Setiap tahunnya itu sudah menjadi agenda tetap. Ketika menjelang maulid Nabi, maka orang-orang yang tidak mengadakan maulid Nabi menyampaikan lewat mimbar-mimbar mereka, lewat ceramah-ceramah mereka, yang isinya yaitu mengganggu atau mengolok-olok orang yang merayakan maulid Nabi. Seperti perkataan mereka diantaranya, kalian merayakan hari kelahiran Nabi dengan kegembiraan. Kenapa kalian tidak merayakan wafatnya Nabi dengan kesedihan? Kenapa hari kelahirannya aja? Maka beliau, Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan, wahai saudaraku, kita ini berbicara mengenai agama kita. Agama kita itu sudah ada syariatnya, sudah ada aturannya, bukan seenaknya sendiri. Maka untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan tadi, yaitu perkataan, kenapa ketika kelahiran Nabi saja dirayakan dengan kegembiraan, kenapa nggak wafat Nabi pun dirayakan dengan kesedihan? Maka Al-Imam As-Suyuti menjawab, dalam Islam kita disyariatkan akikoh, disunahkan akikoh ketika ada yang lahir. Di akikoh itu disunahkan ketika ada yang lahir, bukan ketika ada yang meninggal. Begitulah maulid Nabi ini dirayakan karena kelahiran Nabi. Adapun kalau merayakan wafat Nabi dengan kesedihan, itu tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya. Maka sudahlah, kata beliau, maulid Nabi ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tidak perlu ada perselisihan, tidak perlu ada pertengkaran. Nah, jadi itu tadi para pemirsa sekalian, keterangan maulid Nabi yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Jika bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di-subscribe. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.